di balik cadar Aisyah. Episode ke-19. Aku mengakui semua kesalahanku. Aku tidak menyangkalnya. Aku sudah sangat bersalah dan berdosa. Telah menyakiti dan menyanyiakan istriku sendiri, baik dengan ucapan dan perbuatan. Alfian terlihat penuh sesal. Aku dibutakan oleh cinta. Cinta yang menjerumuskanku ke lembah dosa. Karena cinta itu, aku mempermainkan kesakralan pernikahan. Karena cinta itu, aku mengingkari statusku sebagai suami. Mengingkari hak dan kewajiban pada istriku sendiri. Namun, aku beruntung. Aisyah terus mengingatkan aku akan kesalahanku. Dengan caranya, dia membuatku sadar akan dosa yang telah aku lakukan. Abah tampak manggut-manggut. Lambat laun, aku mulai menyadari kesalahanku. Bersamaan dengan itu, aku mulai menyadari juga jika Aisyah istriku wanita istimewa, terbaik dan berharga. Aku mulai menyimpan rasa untuknya. Aku mulai mencintainya, lalu bertekad untuk memperbaiki semuanya. Menjalankan rumah tangga yang seharusnya dengannya. Hingga kemudian akhirnya kalian semua mengetahuinya sekarang. Alfian menyudahi perkataannya. Semua orang tampak terdiam. Perjodohan, ada yang ikhlas menerima lalu mencintai tanpa terpaksa, hingga akan menjalani rumah tangga dengan bahagia. Jika berat menerima, maka pernikahan akan berakhir menjadi prahara. Wajar, karena mempertemukan dua insan yang awalnya tak saling kenal apalagi cinta. Ucap Aisyah sambil menundukkan wajahnya. Aku memaklumi segala kesalahan dan penolakannya dulu. Tak mudah bagi kami untuk saling menerima begitu saja. Terutama untuk suamiku yang hatinya sedang tertuju pada wanita lain. Sekali lagi aku maklum. Aku yang hadir di antara mereka. Bukan dia yang hadir di antara kami. Aisyah melihat Anita. Sempat terpikir untuk menyerah. Namun akhirnya Allah menunjukkan kuasanya. Memberinya hidayah untuk menyadari kesalahannya. Membalikan hatinya untuk menerimaku sebagai istrinya. Kami sedang berproses menuju rumah tangga yang sesuai syariah. Sebelum menjalankan hak dan kewajiban, kami terlebih dahulu sedang saling memperbaiki dan memantaskan diri. Aku ingin kalian mengerti akan hal itu. Aisyah menutup perkataannya. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Alfian berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana dengan wanita itu? Ali menunjuk Anita. Aku sudah memutuskan hubungan kami. Jawab Alfian cepat. Aku tidak terima. Aku sudah menjalin hubungan dengannya selama hampir 5 tahun. Aku tak mau dicampakkan begitu saja. Anita bersuara. Semua orang melihatnya dengan geram. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya ibu dengan marah. Anak saya sudah mengatakan jika berhubungan denganmu adalah kesalahan terbesarnya. Dia sudah memutuskan hubungannya denganmu. Kenapa kamu masih bersikeras? Aku ingin dia bertanggung jawab. Anita melihat Alfian. Semua orang kaget. Tanggung jawab? Tanya ibu lagi. Iya, tanggung jawab. 5 tahun berpacaran tidak mungkin kan? Tidak pernah terjadi sesuatu di antara kami? Anita tersenyum sinis. Semua orang tampak syok mendengarnya. Terlebih dengan ayah dan ibu. Sementara Alfian memelototi Anita. Memangnya apa yang sudah terjadi? Tanya Alfian geram. Al, aku tahu jika kamu akan menyangkalnya. Alfian langsung berdiri berjalan menghampiri Anita. Namun Aisyah yang juga berdiri menahannya, memegang tangannya. Biarkan saja. Ingat tekadnya untuk memisahkan kita. Dia akan melakukan apapun untuk itu. Aisyah melihat Alfian. Alfian kembali melihat Anita. Aku memang minim ilmu agama.
Tapi bukan berarti aku tidak tahu dosa. Aku mengakui salah telah menjalin hubungan denganmu. Tapi selama itu aku selalu menghormatimu, tidak pernah menyentuhmu, karena tahu itu bukan aku. Anita tampak serba salah. Kenapa kamu bisa pernah menyukai wanita seperti ini? Tak punya harga diri, merendahkan diri sendiri, pandai berdusta dan tak tahu malu. Anita menunduk marah dan kesal. Dia lalu berdiri dan berjalan meninggalkan semuanya. Hatinya seakan tidak bisa lagi menerima, karena dari tadi Ibu Alfian terus menghinanya. Paling tidak dia merasa sudah puas. Dia tahu jika tak akan mudah bagi keluarga Aisyah untuk memaafkan Alfian begitu saja. Setelah kepergian Anita, semua orang nampak terdiam sejenak. Sesekali mereka semua tampak melihat Abah, menunggunya untuk mengambil keputusan. Abah terdiam nampak sedang berpikir. Namun raut wajah penuh kekecewaan masih tampak jelas di wajahnya. Aku minta maaf. Ayah menundukkan kepalanya. Menginginkan wanita yang soleha seperti putrimu untuk menjadi menantuku. Sementara putraku sendiri sangatlah tidak pantas untuk menjadi menantumu. Aku sangat malu. Abah kemudian memutuskan jika dia tidak akan mengambil keputusan sekarang. Dia meminta waktu untuk berpikir dan beristikharah. Tak ingin mengambil keputusan terburu-buru dan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Aisyah masuk kembali ke kamarnya, membuka cadar lalu membaringkan tubuhnya di atas kasur. Dia lalu meraba keningnya, merasakan jika tubuhnya kembali demam dan perutnya sedikit sakit. Namun dia menahannya dan nampak tak begitu mempedulikannya. Lebih memikirkan keputusan apa yang akan Abah putuskan nanti tentang rumah tangganya. Lama-kelamaan perutnya semakin dirasa sakit. Dengan keringat dingin yang bercucuran, dia mencoba untuk bangun dan memanggil adiknya. Beberapa saat kemudian, Umi mengompres kening Aisyah yang panas, sambil menahan air matanya. Dengan penuh kasih sayang, Umi mengelus kepala Aisyah perlahan. Akhir-akhir ini tubuhmu seringkali sakit, nak, ucap Umi lirih. Zainab datang bersama Siti. Bagaimana Umi? Apa panasnya sudah turun? Umi mengangguk. Iya, setelah minum obat tadi panasnya sudah turun. Zainab menghampiri Aisyah. Dik, jangan banyak pikiran. Serahkan semuanya pada Allah. Aisyah mengangguk. Seminggu berlalu. Alfian terlihat sangat frustasi. Sudah sejak 3 hari yang lalu dia tidak bisa menghubungi Aisyah. Teleponnya tidak aktif sehingga mereka putus komunikasi. Dia diliputi berbagai macam dugaan. Berpikir jika mungkinkah Aisyah menghindarinya? Mungkinkah juga jika itu karena kehendak orang tuanya yang memutuskan jika mereka tetap harus berpisah? Alfian gelisah. Dia merasa tak sanggup jika itu terjadi. Dia tidak ingin berpisah dengan istrinya. Dia ingat tekadnya untuk mempertahankan rumah tangganya. Alfian segera berjalan menuju parkiran mobil. Malam yang larut tak menghentikan niatnya. Dia akan kembali pulang dan menemui Aisyah. Mobil melaju kencang. Di tengah sunyinya malam, Alfian mengendarai kendaraan di tengah kegalauan. Hingga akhirnya, dia tiba di depan gerbang pondok pesantren. Alfian melirik jam di tangannya yang menunjukkan pukul 3 dini hari. Dia merebahkan tubuhnya pada sandaran kursi. Hingga pagi tiba dia akan menunggu di dalam mobilnya. Alfian ikut sholat subuh berjamaah di masjid. Mengingat banyaknya santri, dirinya tak terlihat oleh kedua kakak Aisyah yang juga ada di sana. Setelah itu dia kembali ke dalam mobilnya. Akan menunggu di dalam mobilnya lagi hingga jika matahari sudah terang, dia akan menemui istrinya. Pukul 7 pagi. Alfian yang akan turun dari mobil terhenti ketika melihat 2 mobil milik mertuanya keluar gerbang.
Dia berpikir kemana mereka akan pergi mengingat hari yang masih pagi. Entah mengapa rasa-rasanya dia ingin mengikuti. Walaupun tak yakin jika Aisyah berada di dalam mobil, namun rasa keingintahuannya begitu besar mengetahui kemana mereka akan pergi. Alfian kaget ketika tahu jika mereka menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, dia melihat satu persatu keluarga mertuanya turun dari mobil. Ada Abah dan Umi, juga kakak-kakak iparnya. Namun tak jua melihat istrinya. Dia merasa heran, siapa yang sakit? Melihat Abah terlihat baik-baik saja. Alfian yang penasaran turun dari mobil dengan diliputi rasa penasaran. Dia akhirnya bertanya pada customer service. Sepertinya yang barusan adalah keluarga pasien dari Ibu Aisyah. Alfian kaget. Umi dan Abah langsung melihat Aisyah yang tengah tertidur di atas ranjang. "Bagaimana keadaannya, Nak?" tanya Abah melihat Siti. "Masih terus meringis kesakitan." "Apa kata dokter?" tanya Abah melihat Siti dan Ali yang sudah menunggu Aisyah semalaman. "Harus dilakukan operasi secepatnya," jawab Siti. "Jadi kapan? Di mana?" tanya Umi cemas. "Hari ini dokter akan memberitahu kita." Umi melihat Aisyah lagi dengan khawatir. Selama ini Aisyah mengabaikan rasa sakit di perutnya. Mungkin dia pikir itu sakit perut biasa. Badannya juga yang sering demam dia anggap biasa juga. Padahal sebenarnya keduanya adalah ciri-ciri dari radang usus buntu yang dideritanya. Seandainya dia tidak mengabaikannya dan segera memeriksa, mungkin usus buntunya tidak akan pecah seperti ini. Semoga saja operasi bisa dilakukan di rumah sakit ini. Walaupun aku tidak yakin, karena ini hanya rumah sakit kecil. Fasilitasnya tidak lengkap di sini. Ali melihat kedua orang tuanya. Lebih baik Aisyah dibawa ke rumah sakit besar saja, ke kota. Abah melihat Ali. Aku juga berpikir seperti itu. Lebih baik dia dioperasi di kota saja. Ahmad bersuara. Jika seperti itu, apa tidak sebaiknya kita memberitahu suaminya saja? Ucap Siti pelan. Semua orang tertegun, lalu melihat Abah. Iya, Umi juga berpikir jika sebaiknya kita harus memberitahu Na Alfian. Biar bagaimanapun Aisyah adalah hak suaminya, dan Na Alfian juga berhak tahu keadaan istrinya. Abah terdiam. Dia berpikir jika memang benar Aisyah dan Alfian masih berstatus sah sebagai suami istri, talak mudhof yang diutarakan akan berlaku jika pernikahan mereka sudah berumur 1 tahun. Talak jenis apapun tak bisa diralat, apapun alasannya, baik itu karena suami sudah menyadari kesalahannya ataupun yang lainnya. Satu-satunya cara agar talak itu gugur adalah melakukan ijab qabul lagi. Atau ada berbagai pendapat tentang hal ini. Ada sebagian yang harus menunggu batas waktu talak mudhof itu berlaku, baru melakukan ijab qabul lagi. Ada yang bisa melakukannya sebelum waktunya tiba agar talak itu gugur. Abah teringat jika dirinya sudah mendapatkan jawaban atas isi horoh yang dilakukannya seminggu ini. Beliau akhirnya dengan yakin akan mengembalikan Aisyah pada suaminya. Selain karena jawaban atas istikharahnya, keputusan Abah juga atas banyak pertimbangan. Dan yang paling penting adalah dasar keinginan keduanya yang tetap ingin bersama. Iya, beritahu suaminya. Abah melihat Ahmad. Tiba-tiba pintu terbuka. Tanpa disangka Alfian masuk dengan beberapa orang dokter di belakangnya. Alfian tak bisa menyembunyikan raut wajah penuh kekhawatirannya. Dia langsung menyalami kedua mertuanya lalu melihat Aisyah yang terbaring lemah. Kami baru saja akan memberitahumu. Zainab melihat Alfian yang cemas. Kita harus segera membawanya ke kota. Alfian melihat semua orang. Abah mengangguk, dia menghampiri Alfian. Lakukan yang terbaik untuk istrimu. Abah percaya padamu. Alfian mengangguk. Maaf. Karena ini semua salahku. Aku tidak memperhatikan kesehatan istriku sendiri. Seharusnya aku membawanya periksa ketika Aisyah sering terkena demam.
Alfian langsung memeriksa keadaan istrinya. Dia melihat beberapa lembar kertas yang dibawa oleh teman dokternya. Dengan terus memegang tangan Aisyah, Alfian mempelajari penyakit istrinya. Dia juga nampak berdiskusi serius dengan beberapa dokter di depannya. Tolong persiapkan semuanya. Aku akan membawanya sekarang juga. Dia harus segera dioperasi. Alfian terlihat khawatir, mengetahui jika penyakit istrinya lumayan parah. Peradangan usus buntunya telah mengalami infeksi. Beberapa dokter dan perawat keluar. Mereka akan mempersiapkan semuanya. Beberapa saat kemudian, Aisyah bangun. Dia kaget mendapati suaminya tengah duduk di sampingnya. Sambil memegang tangannya erat, Alfian menatap Aisyah dengan sedih. Kenapa tidak memberitahu aku? Tanya Alfian pelan sambil mencium tangan istrinya. Aisyah tersenyum. Kamu di sini? Iya, aku di sini, walaupun telat. Tapi mulai sekarang, aku akan selalu berada di sisimu. Aisyah tersenyum senang, dia melihat ruangan yang kosong. Kemana semua orang? Mereka di luar. Sebagian pulang untuk bersiap-siap ikut kita ke kota. Aisyah mengerutkan keningnya. Ke kota? Tanya Aisyah heran. Iya, aku akan mengobatimu di sana. Alfian lalu menjelaskan tentang penyakit istrinya. Itulah, kamu sering demam akhir-akhir ini. Maafkan aku, ini salah aku. Seharusnya aku membawamu periksa dan mencari tahu kenapa kesehatanmu sering terganggu. Tidak apa-apa, aku juga salah mengabaikan sakit perut yang sering kurasakan. Aku pikir jika itu adalah sakit perut biasa. Alfian memegang tangan Aisyah erat. Kamu harus sembuh seperti sedia kala. Abah sudah menyerahkanmu kembali kepadaku. Mata Aisyah berbinar. Alfian lalu menceritakan obrolannya dengan sang ayah mertuanya tadi, yang memberikan dan mempercayakan Aisyah padanya lagi. Aku tidak akan membuat Abah menyesali keputusannya. Aku akan membahagiakanmu hingga Abah merasa jika keputusannya tepat dan dengan memberikanmu lagi padaku. Aisyah mengangguk. Akhirnya Aisyah dibawa ke kota. Alfian berada di dalam ambulans bersama istrinya. Sementara Ali dan Ahmad membawa mobilnya. Ada Umi yang juga ikut bersama Siti walaupun sebenarnya Aisyah sudah melarangnya. Aku yang akan melakukan operasi. Ucap Alfian membuat semua dokter di depannya kaget. Kamu yakin? Tanya salah seorang teman dokternya. Sebaiknya kamu mempercayakan operasi istrimu pada dokter lain saja. Ucapnya lagi sambil menepuk-nepuk pundak Alfian. Itu benar. Sebaiknya dokter lain yang melakukannya. Biarpun ini operasi kecil, tapi tetap butuh konsentrasi penuh untuk melakukannya. Kadang seorang dokter akan berpikir secara emosional daripada rasional ketika mengoperasi keluarganya sendiri. Alfian terdiam. Dia mengerti maksud perkataan teman-temannya. Mengoperasi keluarga sendiri, terlebih istri, bagi seorang dokter akan menjadi suatu beban tersendiri. Alfian berjalan menuju ruang istrinya dirawat. Ketika masuk ke dalam, dia melihat jika Aisyah telah bersiap dengan dibantu oleh Umi dan Siti. Operasinya sebentar lagi, ucap Alfian sambil menghampiri istrinya. Aisyah mengangguk. Dia melihat wajah suaminya yang tegang. Operasi usus buntu pasti hanya operasi kecil bagi dokter bedah sehebat kamu. Bukan aku yang operasi. Alfian menatap Aisyah. Aisyah juga Umi dan Siti kaget. Kenapa? Tanya mereka serentak. Alfian menghela nafas. Aku tidak bisa melakukannya, ucap Alfian pelan. Aisyah mengangguk mengerti. Alfian terus memegang tangan Aisyah ketika dokter anestesi akan memberikan obat bius pada istrinya. Sebelum Aisyah betul-betul tidak sadar, Alfian mengecup keningnya pelan. Aku akan terus di sini menemanimu. Bersambung.